Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apriansyah, saya dari kelas S1B. Menjelaskan tentang pengertian syariah dan tujuan syariah. Syariah secara bahasa artinya jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Secara bahasa, kata syariat juga digunakan untuk menyebut mazhab dan ajaran agama. Atau dengan kata lebih ringkas, syariat berarti aturan dan undang-undang. Ada juga yang mengatakan aturan ini disebut syariah karena dia menjadi sumber yang didatangi banyak orang untuk mengambilnya. Namun, dalam perkembangannya, istilah syariat lebih akrab untuk menyebut aturan Islam. Secara istilah, syariat Islam adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait adalah masalah akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak, baik terkait hubungan makhluk dengan Allah maupun hubungan antara sesama makhluk. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, kemudian kami jadilah engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka itulah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Makna ayat tersebut menurut tafsir Al-Qurtubi ayat 16. Aku jadikan kamu berada di atas manhaj yang hidup yang jelas dalam urusan agama yang akan mengantarkanmu menuju kebenaran. Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Selanjutnya, rincian syariat yang Allah turunkan berbeda-beda antara satu umat dengan umat lainnya, disesuaikan dengan perbedaan waktu dan keadaan masing-masing umat. Dan semua syariat ini adalah adil ketika dia diturunkan. Meskipun demikian, bagian prinsip dalam syariat tidak berbeda antara satu umat, satu nabi dengan umat nabi lainnya. Tafsir Asadi, halaman 234. Keistimewaan syariat Islam. 1. Bersumber dari Sang Pencipta, Tuhan semesta alam, sehingga mutlak benar. 2. Terjaga dari perubahan, karena Allah menjaga sumbernya. 3. Mencakup semua aspek kehidupan. 4. Menjadi keputusan adil untuk setiap kasus sengketa manusia. 5. Layak diterapkan di setiap zaman dan tempat. Tujuan syariah, perkara-perkara pokok yang mendesak dan primer bagi kehidupan manusia, daruriyat. Keperluan-keperluan penting tetapi belum primer, hajat, serta perkara-perkara penunjang, asiniat, adalah 3 landasan yang menjadi fondasi bagi ilmu maqasid syariah. Pemeliharaan terhadap perkara daruriyat, hajiyat, dan kasiniyat merupakan perkara yang menjadi tujuan dan maksud dari ditetapkannya syariat oleh Allah. Semua itu dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebagaimana firman Allah mengatakan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat tersebut merupakan pemberitaan dari Allah bahwasanya Allah tidak membebani para hambanya dengan perintah Allah yang di luar kemampuan mereka. Artinya, seluruh ketentuan syariat Allah tidak ada yang berada di luar kemampuan hambanya. Pentingnya memahami tujuan syariat bagi umumnya kaum muslimin, yaitu 1. Syariat itu merupakan syariat yang sempurna, paripurna, bermanfaat, dan sangat berfaedah. Akan dapat menambah keimanan seseorang muslimin kepada Rabbnya, dan akan dapat mengokohkan akidah Islamiyah yang bersih ke dalam hatinya, sehingga sesudah itu ia memiliki kemantapan dalam agama dan syariahnya. Kemantapan ini tentu saja akan melahirkan komitmen yang tinggi, sehingga seseorang muslim akan bersungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Ini semua akan menambah kecintaannya terhadap syariat, meningkatkan keteguhannya dalam berpegang pada agama, dan meningkatkannya kekokohannya dalam menempuh jalan Allah yang lurus berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. 2. Akan dapat memberikan ketahanan dan kekuatan pada diri seorang muslim untuk mendapatkan ghazwul fikri atau serangan pemikiran dan serangan pendangkalan akidah yang dewasa ini secara gencar dibidikan ke arah kaum muslimin. Dari segenap-genap penjuru, pada gilirannya seorang muslim juga akan mampu menolak berbagai ajaran lain yang menyusup dan berbagai arus pemikiran yang merusak.
yang para pelakunya selalu bersembunyi di balik slogan-slogan dusta dan propaganda palsu yang tujuannya memberikan kesan bahwa Islam adalah agama biadab, agama teroris, agama ekstrim, dan membuat dusta atas nama Islam lebih banyak lagi. Juga untuk melekatkan berbagai syubhat dan kesesatan pada Islam dengan maksud memberikan gambaran salah pada orang-orang yang tidak mengerti, awam dan orang-orang yang tidak matang dalam belajar. Muslihat ini tidak akan terlihat oleh orang yang tidak memahami hakikat Islam. Namun, jika seseorang mulanya tidak mengerti hakikat Islam dan tidak memahami tujuan-tujuan mulia di balik syariat, kemudian manakala ia dapat memahaminya, maka ia akan menjadi orang yang memiliki ketahanan untuk menangkal menyusupnya syubhat ini ke dalam hatinya, sehingga ia menjadi orang yang kuat mentalnya, kuat agamanya, dan kuat ilmunya menurut kemampuan yang ia miliki. 3. Sesungguhnya kewajiban seorang muslim adalah menyelaraskan kehendak dirinya dengan kehendak syariat. Akan tetapi, orang yang buta maksud dan tujuan syariat, ia tidak akan mengerti apa yang menjadi kehendak syariat. Dan orang yang tidak mengerti kehendak syariat, dan tentu tidak akan mampu menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak syariat Islam. Seorang muslim, seluruh tujuan dan kehendaknya akan mengikuti dan ditentukan oleh tujuan-tujuan serta kehendak syariat, bukan mengikuti hawa-hawa nafsu, pendapat manusia dan agama dan angan-angan kosong, tetapi semua itu mengikuti kehendak-kehendak, perintah-perintah dan larangan-larangan syariat. Siapa yang mengerti bahwa tujuan-tujuan syariat memiliki ketetapan hukum yang bersifat pasti, maka ia wajib menjadikan dirinya selalu terikat dan selalu tepat sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, sehingga ia tidak mencoba untuk lari atau berkelit atau menyimpang dari ketentuan syariat secara sengaja, baik langsung maupun tidak langsung, sebab ia mengetahui bahwa di balik itu terdapat besarnya bahaya. 4. Sebagai realisasi peribadatan secara nyata kepada Allah, realisasi peribadatan kepada Allah secara nyata ini merupakan tujuan utama diciptakannya makhluk jin dan manusia. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56. Seseorang dai wajib mengungkapkan maksud dan tujuan-tujuan ditetapkannya syariat kepada orang banyak, baik berkaitan dengan perintah maupun larangan, baik yang terdapat dalam Al-Quran dan maupun yang terdapat dalam Sunnah. Tujuannya agar lebih banyak lagi memahamkan agama Allah kepada umat dan mendorong semangat mereka, baik seseorang umum maupun orang yang tertentu, supaya semakin senang dan bergairah melaksanakannya kewajiban syariat ini. Perintahnya dilaksanakan dan larangannya ditinggalkan. Jadi memahami hukum-hukum syariat tanpa memahami tujuan-tujuannya merupakan kelemahan yang sangat besar. Maka memahami tujuan-tujuan syariat ini dibutuhkan oleh siapa saja, baik orang awam, dai, ataupun ulama. Maka sudah saatnya kaum muslimin berusaha menghayati setiap kewajiban atau setiap larangan yang ditetapkan oleh Allah